Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil intermezzo sebentar. Ketika tadi saya umumkan, saya itu tidak pernah lihat tanggalan. Sama saya tanggal piro, dinopo, selalu. Karena kalau mau hitung hari, coba peti. Terus kalau gini lapo, aku ngitung hari. Oh hari tak cekel. Lapo dihitung. Nggak tahu-tahu tadi saya umumkan upacara. Katanya Ning Nur sebut. Kita masih di Bali. Oh di Bali, di Bandung. Iya ya. Saya di Bandung berarti nggak pakai upacara, Pak. Ya sebab teman-teman MI yang pengen upacara hari ya Harkipnas itu saya persilahkan sama teman-teman RH. Kalau MTS ngapunten nyuwun sewu, kita lagi di Bandung itu. Bu Mafa, ya silakan ke depan. Masih ada kaitannya dengan materi kemarin, belum sampai ke extend abstrak. Bu Mafa, kan kemarin itu masih relation. Relation, sekarang kita juga masih tetap bahas relation. Bagaimana hubungan antara ibadah haji dengan interaksi sosial. Kita ulang sambil mikir. Bagaimana hubungan, tuh Ibu wis nulis. Waran, jawabannya kan aku Bu. Dibantu. Dibantu. Iya. Ibu yang baik ya. Bagaimana hubungan apa mau? Ibadah haji dengan interaksi sosial. Loh, Don. Jadi nek iso saya Bari yang jawab, yo lho. Umi. Yo, Umi Nul. Siap ganti habis ini. Monggo. Yang penjabat. Hubungan antara ibadah haji dengan interaksi sosial. Hubungannya sangat erat. Oh iya, jelas. Ya, satu, kita tidak bisa berangkat haji sendirian. Ya, pasti butuh pilot naiknya. Pasti butuh pramugari. Iya. Foto ini tempat tinggal di sana, ya. Lah itu semuanya kan sosial, Mister. Iya. Jadi kan penekanannya dari interaksi. Interaksi itu apa sih? Hubungan. Hubungan apa? Ngomong relation apa? Hubungan. Interaksi hubungan. PJKA. Pulang Jumat. Oh bisa tidak? PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Siapa itu? Sandra. Itu hubungan. Nah, ya. Yang saya tanyakan tuh lebih cenderung pada interaksinya seperti apa? Ketika ibadah haji, ya, pasti berinteraksi dengan banyak orang. Interaksinya dalam bentuk apa? Interaksinya dalam bentuk komunikasi sosial lah, Mister ya, sesama manusia gitu, Mister ya. Jadi komunikasi sosial sesama manusia. Interaksi sosial. Kita juga di sana di Mabas Jin, kita interaksi sama Jin. Kan ada masjid Mabas Jin, dekat dengan pintu gerbang antrian bis. Kalau nggak bisa nanti boleh panggil teman ya, Mister. Apa? Nanti kalau nggak bisa panggil teman kan. Interaksi sosial. Gini, Mister. Biasanya itu orang haji itu kalau di sosial, terutama di kampung, itu adalah salah satu bentuk kemampuan secara finansial. Iya. Karena untuk pertama saja sudah harus bayar dulu, dan untuk melunasi juga butuh uang. Jadi secara sosial dia dianggap mampu, secara agama, waduh ini apa ini? Sepertinya dia sudah terpanggil.
Nggih, jadi kalau walaupun sudah daftar tapi ternyata dia tidak terpanggil, artinya mboten sing dikarepaken kali Gusti Allah nggih, berarti mboten budal. Ya napa salah nggih. Aduh, artinya harus Kayak ngerti sing dikarepno Gusti Allah. mboten mesti gini Mister. Aduh, mboten. Gini loh maksudnya. Jadi orang-orang pilihan nggih mboten sios pun. Artinya pilih. Astagfirullahaladzim, nggih Mister. Artinya itu orang-orang yang terpilih, begitu. Sing gak terpilih. Boleh, ya boleh gak terpilih. Itu loh. Nggih. Karena kita ini jarang berpikir. Ketika ketemu sebuah problem, ketika ada sebuah kejadian, kita tidak pernah berpikir. Oh, posisi taman siswa kan? Kalau berbicara tentang taman, ini juga saya jabarkan. Di OSIS tadi wawancara lebih saya detailkan. Artinya, orang itu kalau stres menuju ke taman. Di taman, dia recovery. Otak jadi fresh. Berada di taman itu mesti sejuk. Itu salah satu bentuk analisis. Sekarang dicoba dianalisis apa interaksi sosial itu. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik, Mister. Hubungan timbal balik? Nggih. Sesama Jenis? bukan. Sesama manusia. Sama manusia? Nggih. Melalui apa? Banyak hal, Mister. Stimulus. Melalui apa? Kalau dikatakan melalui apa? Sesuatu itu akan terjadi apabila ada media. Kan begitu. Nggih. Nggih. Ini kan oleh laki-laki impor itu medianya apa? Logikanya kan begitu kudu mikirin. Mesti kudu ana media ya. Oh, nemu pejabat tangguh itu medianya apa? Loh. Mesti melok oleh ini. Ini Bu Aisyah itu kono kate tak kabeh karo Pak Nyimun. Ketika tanya anu rumahnya bocor kabeh, dak-dakane rumahnya di kono akeh sing bocor. Kon timbang rapi ado-ado moyong-moyong. Wis dadone istri kedua Pak Nyimun harus dibangun omah. Balik media lain ketemu bojo namanya Bali. Kebetulan arang-arang. Kayak anu rumah. Jadi muncul interaksi itu muncul media. Itu yang perlu dijabarkan. Apa? Jadi gini, Mister, medianya itu adalah harus saling bertoleransi. Ikut duduk media. Media itu alat. Yo, pre. Media lo ketemu. Medianya kalau saya dulu media sosial ya, Mister. Lah iya, itu salah satu bentuk. Jadi interaksi sosial itu akan terbentuk bila ada zat perantara. Kalau tidak ada zat perantara, tidak bakalan terjadi interaksi sosial. Oh, pola pikirnya kudu ngono, runtut mikirnya. Kumlot pasca sarjana, mari Bu Herna juga kumlotnya maju. Ayo tetangga. Interaksi itu hubungan. Kalau saya tadi menganalisa ya, ibadah haji itu kalau kan harus pakai pakaian ihram, dan itu semua dari seluruh dunia itu memakai pakaian ihram yang sama. Jauh sebelum ke pakaian ihram dulu. Wingi lu wis bahas pakaian ihram wis bingung. Saiki interaksi sosialnya dulu. Interaksi media yang jemput. Buyar ya. Interaksi sosial, oke. Seperti gini misal, ketika melakukan ibadah tawaf, sa'i, ini kan mesti mereka itu bertemu dari seluruh penjuru dunia. Medianya itu otomatis ketika melakukan kegiatan tersebut. Untuk menciptakan hubungan atau interaksi sosial yang baik, maka mereka harus mengedepankan sikap toleransi, saling menghormati, dan terus dia disiplin sama dirinya sendiri. Jadi ketika dia tahu Arab Saudi lho. Kalau sing duwe tur. Koye komat dipanggil baru kerutuk-kerutuk nang masjid. Cek ngono gak duwe soft,
kado iku gak penting wong dilende. Ngomongane kena wong India. Jadi gak ditoleransi. Jadi mikirnya aja nang sing ado-ado sing remeh-remeh lho. Nggih, di lingkungan saya sendiri. Gimpun Di lingkungan ya apa buyar ae. desa. Ya apa buyar ae. Buyar nopo? Ya acara iki buyar ae wong. Kita gimpun. Lah tadi ini nggak benar, ini salah. Saya coba jawaban yang ini sekarang, kesempatan yang ini. Ya apa yang ini yang mana? Medianya silaturahmi. Oh. Saya bilang silaturahmi. Ini mungkin jenengan nggak setuju ini, tapi ini terjadi di masyarakat kita itu. Silaturahim itu bukan media. Silaturahim itu bentuk aplikasi, bentuk penerapan. Seumpama ketika kan banyak orang ya di sana, terus mereka sampai dari Ayo tawong, pian-pian itu sarjana bahkan pasca sarjana. Maka pola pikir kita itu harus koyo orang intelek gitu loh, mikirnya. Coy sini perguruan tinggiku. Kita ini satu alma mater. Kalau Bu Sandra satu alma mater. hubungan. Coy sini Ungsida. Media itu zat antara. Loh, media itu zat antara. Zat antara. Bunyi itu bisa kita dengar karena ada zat antaranya. Bunyi itu tidak bisa lewat, tidak bisa melalui telinga kita apabila dia berjalan di vakum, ruang hampa. Sekarang interaksi sosial itu akan muncul, interaksi sosial itu akan ada bila muncul media. Maka pranata menuju ke media itu yang harus kita persiapkan. Media interaksi sosial itu apa? Astagfirullahaladzim. Apa? Mulut. Mari mulut, batu mulut. Hati. Wis turut aja jaro. Soalnya nek ngomong hati biasanya Pak Ari ngomong lagi yang hati. Hati. Media itu. Percakapan. Ya percakapan. Mau lu isi jawab karo Bu Sandra. Percakapan kan ngomong. Itu sudah interaksi. Oksigen. Beneran. Oksigen. Soalnya nek gak ono oksigen, bongkok. Sadar bahwa diri kita ini harus mengupgrade diri. Paling tidak jadi guru itu kudu pinter. Kan ada pepatah menyatakan guru itu digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru yo carane awake jadi guru itu belajar. Ini coba sinau rek. Sampai-sampai ku sarjana, bahkan sudah pasca sarjana. Apa beneran? Kata Bu Sulikati, media tadi bahasa. Gak usah semakut, mau jawab, wis pucet sel. Kalau bahasa, Diguyu. Kalau bahasa, kan semuanya enggak sama, bisa ada yang berbeda-beda. wah, semuanya sama dan beda-beda. Wong Arab bahasa Arab. Wong Indonesia bahasa Inggris. Ya. Iya. Wes. Salah jadi Pak Dadang. Nah, Saya hanya bisa menyalahkan, tidak bisa membenarkan. gimana? Hanya bisa menyalahkan, tidak bisa membenarkan. Loh, nggak bisa menyalahkan, nggak bisa? Oh, bisa menyalahkan, nggak bisa membenarkan. Hebat itu. Itu tipikal laki-laki yang suka ngopi. Pusing sedikit, keluar, ngopi. Mari ngopi padang, mripate. Mulai maneh diumur orang bojone, peteng maneh. Jadi nafkah itu kita berikan kesempatan untuk istri dandan. Gitu loh. Nah, apa yang saya kemukakan tadi? Saya berikan ilustrasi tadi. Itu semuanya hampir butuh media. Butuh jalan antara. Wes. Kalau ibadah haji itu medianya apa, Pak? Oh. Sopo? Uang. Jawabannya bisa antara uang. Berarti bener paham toh. Mari sing lunga kaji berarti wong sugih-sugih tok hari. Sing gak duwe-duwe ya wis paling ngono. Anakku wis daftar mbok budal tahun 2040, menit tak budal alhamdulillah. Ngono.
Anake 2035 sik suwe iku. Jawab tadi, medianya apa? Uang. Gak di duit. Kalau nggak punya uang ya nggak bisa berangkat haji, otomatis tidak ada interaksi dengan sosial di sana. Nah, berarti uang itu dianggap sebagai media. Bu Solikanti kan sebut uang. Ketika interaksi sosial itu dengan orang berbagai macam, dari berbagai macam negara, namanya juga bukan uang. Apa itu? Alat tukar. Oh, alat tukar. Kenapa saya katakan medianya tadi alat tukar? Terjadi interaksi sosial. Alat tukar pembayaran berupa uang. Alat tukar pembicaraan berupa bahasa. Alat tukar transportasi macam-macam, bisa berupa kita berangkat di sini naik Lion, naik Garuda. Kalau penerbangan pesawat Saudi Arabia masih belum berani karena ditakutkan di tengah perjalanan, iya, ada rudal balistik lewat. Nah, itu media. Ketika interaksi sosial, media itu peranata medianya sudah kita siapkan. Dan yang terakhir, yang belum saya sebut, apa itu media yang terakhir selain alat tukar? Yang perlu kita garis bawahi, orang yang berada di Saudi Arabia itu berarti satu circle yang sama. Medianya apa? Jelas agama. Rukun Islam yang kelima. KWP bareng-bareng menjalankan rukun Islam yang kelima. Itu sebagai salah satu bentuk media. Ketika menjalankan rukun Islam yang kelima, maka di situ apabila terjadi sesuatu, orang haji itu adalah perjuangan. Mengapa saya katakan perjuangan? Sesuatu yang dipersiapkan dari dini itu apabila haji beneran. Jadi beda haji dengan umroh. Kalau umroh sampai santai-santai, selengean, nggak ada masalah. Tapi kalau haji jangan sampai. Lawang orang itu tendanya ada di depan, itu sampai nangis gulung-gulung. Dan sekian buahnya jamaah nggak ada yang nolong. Baru tak canda, pundi bu, niku sampean, niki sampean niku pundi. Niki lho nak, kartunya tunjukkan saya. Lah niku bukan sampean. Ngarep pundi nak? Lah niki sama teng mriki niku canda sampean. Lualah. Jadi nggak bisa dipakai main-main. Ya, mengapa tadi saya katakan di rukun Islam yang kelima, haji itu kita pakai sebagai salah satu pedoman bahwa di situ adalah media untuk interaksi. Ketika kita ketemu seseorang dengan atribut yang sama dari kejauhan, jelas itu adalah saudara kita. Maka di situ akan muncul interaksi sosial. Saya lagi keluar dari maktab itu, ketemu seorang pasangan suami istri. Kewegeran gara-gara maktabnya ada di mana. Dia niteni, maktab saya dekat dengan gunung. Saja jalan. Ini kenapa Pak? Gunung. Ini kenapa Pak? Gunung. Ini kenapa Pak? Gunung. Terus sing pundi Pak? Gunung sing pundi? Nggih. Wah kira catu-catuan kapan karo. Yo ora ketemu. Wis. Saya bingung gak bisa sana. Tawak itu tak ajak jalan terus. Alhamdulillah di tengah perjalanan itu ada tetangganya. Ternyata orangnya dari Lamongan. Baru dia ketemu maktabnya. Nah, balik lagi. Ketika circle kita ini sama, maka secara otomatis interaksi sosial itu akan terjadi dengan baik. Nek ono wong Islam, ro saudarane kesasar, terus sampean bidekai syukur kapan kapok salai. Nah kalau sampean bolak-balik salai makanya sampean biyen sekolah gak pinter-pinter
Soalnya apa? Ngeduk-ngeduk no salah, gak ngeduk-ngeduk no bener. Itu interaksi sosial. Satu circle, itu medianya. Media yang kedua, yang tadi saya katakan, apa tadi besok? Alat tukar. Oke, saya lanjut. Bahasa soal itu bawa di hari ya. Saya itu mengajarkan bagaimana pola pikir, proses berpikir kita itu agar runtut. Kamu dari Pak Pandu katanya takkan runtut no, kau no diwakili Pak Dadang dia. Nilai tukar. Ketika kita berbicara tentang nilai tukar, akan menimbulkan interaksi sosial. Makanya nilai tukar rupiah kita ini akan terus kalah dengan Arab Saudi. Mengapa? Karena orang Indonesia itu bahasa aku waktu upacara tadi kemendel. Ya. Wis umroh, berangkat mana umroh. Wis kaji, kepingin berangkat mana kaji. Gak iso berangkat kaji, numpai kaji. Sopo iki? Saling tuding. Saya lanjutkan. Ketika berbicara tentang interaksi sosial, nilai tukar. Nilai tukar ini lebih pada pendekatan personal. Ketika pendekatan personal itu, kembali lagi, medianya itu adalah level keimanan seseorang. Keimanan seseorang yang tidak gampang maitu, yang tidak gampang nyukur, no. Yang tidak gampang menjas bahwa penghuni neraka sebagian besar dulu perempuan, sekarang laki-laki. Makola Silvi Dut Esna ini. Ketika seseorang butuh, dengan cara kita melihat itu saudara kita, itu berarti di situ ada interaksi. Dengan gampang dia mengulurkan tangan. Ketika ada ikatan batin antar sesama muslim, antar sesama muslimah, itu akan muncul interaksi yang koheren. Dari sini kita bisa menyimpulkan, berbicara tentang interaksi sosial, itu berarti orang itu harus selalu berpikir positif, tidak boleh negatif thinking dengan siapapun itu. Itu tadi medianya. Sekarang hubungannya interaksi sosial dengan pelaksanaan ibadah haji. Yang jelas, ibadah haji itu diikuti oleh seluruh negara. Negara yang penduduknya minoritas saja juga tiap tahun mengirimkan warganya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi di situ banyak warga negara yang berkumpul menjadi satu kesatuan. Ketika warga negara dari berbagai macam negara itu kumpul, maka kita kembalikan ke konteks bagaimana hubungan interaksi sosial dengan pelaksanaan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, kita tidak bisa berdiri sendiri karena dari negara asalnya kita ini sudah dijadikan objek bisnis oleh para mutawif itu, oleh para KBIH itu. Jadi nek kepingin dolen ceperan Pak Dadang, daftar aja ke mutawif. Ganti mutawif. Apa? Nanti keluar dari sini. Loh, sebentar lagi keluar dari sini. Masa tetap di dalam? Ya mutawif itu kerja nek gak umroh ya haji. Bayarannya cukup. Jauh dari anak istri. Oh, jauh dari anak istriku. Gua yang tendang. Lambing udang langis. Hubungannya dengan haji dan umroh. Haji sama haji dan umroh. Haji dengan interaksi sosial. Kalau tadi sudah saya jawab, ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka di situ secara langsung maupun tidak langsung kita telah
menjalin komunikasi baik verbal maupun non verbal. Kita menjalin komunikasi dari hati ke hati. Sampai yang tahu dari karong, pernah juga dari karung. Itu jamaah yang lain memasrahkan dirinya kepada karung, masrahkan dirinya kepada karung, pasrah, nurut. Apalagi pada KBIA. Itu terjadi interaksi sosial yang positif. Ada juga interaksi sosial di ibadah haji itu interaksi sosial yang negatif. Yo jangan dicontoh saya ini. Yo kalau interaksi sosial dengan KBIA, dengan mutawif itu pasti negatif, nggak pernah nurut. Anda saya nurut mutawif ke KBIA, mungkin dari saya saat itu sudah batal. Gara-gara di Mina diobrak setengah 12 suruh berangkat ke dari Musdalifah suruh berangkat ke Mina. Guys, sampai jangan nonton Sidoarjo, berangkat nanti macet di sana. Ya wis, bahkan ikhram nggak boleh melawan karena betul-betul orang itu salah. Ya sudah, yang ikut saya angkat tangan, gerutuk buat satu barisan. Yang ikut itu angkat tangan. Tiba di sana dia jam 12 kurang seperempat. Bukan lagi mabit itu, akhirnya jadi mabut. Atau tokono jamaahnya tangis-tangisan. Ya enak sama mutawif, dimafu tenang, dimafu. Jadi ini balik, dimafu. Iya, deni bertahun lu haji. Kon ngenteni bertahun-tahun baru haji. Ngenteni mafu-mafuan. Nang Indonesia kok ngenteni dimafu. Terus ketika saya katakan interaksi positif dan interaksi negatif. Nah, interaksi positif dan negatif berikutnya adalah ini yang terjadi di kita itu. Rata-rata jamaah haji Indonesia itu lebih cenderung pamer foto. Yang di Madinah sendiri diprotes oleh imam besar. Tidak ada jamaah yang gopo selfie. Itu ada jamaah Indonesia. Ado-ado. Wong saya ketemu orang Indonesia itu ketika di depan makam Rasulullah, di sana nyanyi lagu ini Sabian. Yuk nang segere atau ini. Terus atau tumbayan. Nisa Sabian yang jadi obai karaoke. Lapor di makam Rasulullah. Wong di Indonesia. Semarang ustad sing mustad kaya 2000. Ayo. Burane wedang. Mustad itu ustad. Jenenge ustad, bisa manggil mustad. Mustad itu di pelataran Masjid Nabawi itu pagi hari dikumpulkan jemaahnya, di situ ceramah menggebu-gebu, langsung laskar turun, bubarkan. Iya, lampu ibadah di foto ceramah. Nah, jadi kuncinya ketika kita menjalankan interaksi sosial, kuncinya cuma satu, apa itu? Apa? Jadi kalau berbicara tentang hubungan, jadi setiap ada ibadah haji, di situ yang perlu kita persiapkan adalah bukan hanya fisik, tapi mental. Nah, fisik nggak bisa kita persiapkan, karena haji itu adalah perilaku. Di sana perilaku kita yang sesuai dengan amalia kita. Yang perlu kita siapkan adalah mental. Beri estimasi. Ini mulai mikir. Kalau tadi mikirnya gak sepiro. Beri estimasi. Kontribusi nilai keekonomian para peserta ibadah haji terhadap pemerintahan Arab Saudi. Waduh. Kayaknya mati nih. Oh. Estimasi perkiraan estimasi atau perkiraan itu samakan ya biaya ibadah haji dengan pendapatan yang diterima oleh Arab Saudi. Karena saya belum beribadah haji, maka saya hanya mendengar saja berapa biaya untuk tahun ini
Yang saya dengar kemarin itu sekitar 60 ya, 60. Kemudian itu Aslinya itu 138 juta disubsidi oleh pemerintah. Jadi jamaah haji Indonesia itu dapat subsidi dari pemerintah, sehingga yang dikeluarkan tidak begitu mahal. Jadi turun, taruhlah 60 jutaan. Ini lanjut Berna. ya, kalau dihitung dari mulai flight penerbangan, ini maskapainya anggap aja yang luxury gitu, pakai Saudian Airlines gitu, atau Garuda yang biasanya umum dipakai oleh jemaah haji. Sama singgung lu, Lion bojone. Oh, Lion, ya. Mau tersinggung kamu sebut. Tapi Lion itu airlines yang favorit karena memang pelayanan Saya kira aku langsung gelem. langsung. Iya, padahal aku numpak Lion nggak tahu gelem. Dile itu ay. Dile. Ya, lanjut Iya. Berna. Flightnya ini masih estimasi, anggap aja PP 10 gitu. Kemudian ini yang saya Jelas kalau dapat info gitu. tadi pertanyaan saya ke antisipasi kontribusi nilai keekonomian langsung ke pemerintahan Arab Saudi. Kalau biaya dari pesawat itu jelas tidak masuk ke pemerintah, masuk ke swasta. Makanya suaminya Bu Ika itu 3 bulan di Mekah. Ketika 3 bulan di Mekah, yakin ada ekonomi bujang sendirian. Yakin Aden? Kira aja. Ya nggak masuk perhitungan. Yang masuk perhitungan Kalau yang saya dengarkan pemukimannya sekarang itu ada tersendiri ya Pak ya. Iya. Jadi memang khusus untuk jamaah haji Indonesia didirikan seperti ya perkampungan masyarakat Indonesia gitu. Kemudian yang kemarin juga saya dapat ini ketika saya ziarah haji itu sudah diinfo dari awal bahwasanya untuk makanannya atau konsumsinya itu ternyata katanya yang mau berangkat jangan disamakan dengan yang tahun-tahun kemarin. Katanya tahun-tahun kemarin itu lebih enak, tapi sekarang itu berupa nasi kotak gitu. Jadi ekspektasinya maksudnya dimasukkan di kotak kardus. Jadi ekspektasinya biar nggak terlalu tinggi seperti yang sudah pernah umroh ataupun haji-haji tahun sebelumnya gitu. Kalau yang saya tahu konsumsi itu pasti juga dihandle bukan oleh pemerintah Arab Saudi maksudnya. Ada semacam dari Madura. iya catering kan, karena kebanyakan di sana itu memang mutawifnya ataupun chefnya itu kebanyakan dari saudara kita yang ada di Madura. Untuk akomodasi atau bisnya, kemudian yang perlu disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi ini menurut saya akomodasi atau bisnya itu, kemudian mungkin maktab ya, maktab apa yang di wukuf itu Pak, tenda itu ya? Tenda. Iya, tenda itu yang ketika wukuf. Kalau saya estimasikan hampir dari 60 juta yang sudah disubsidi oleh pemerintah yang harus dibayarkan oleh jamaah haji kita, ya sekitar 90%-nya masuk ke pemerintah Arab Saudi. Itu estimasi saya Pak, karena saya belum pernah haji. Belum pernah jadi petugas. Belum pernah jadi PPIH. Nah, Ya. Berarti nggak tahu. Biaya saya juga nggak paham amat tentang biaya. Karena Pak biaya di sana rahasia semua. Ini rahasia biaya itu dibuka, tapi kepingin jadi pelaksana. Ya. Gitu. Yang dilewatkan oleh Ibu Erna, satu jelas 100% masuk keuangan itu ke pemerintahan Arab Saudi bisa. Nah itu lupa biar lagi. Bisa itu langsung masuk di pemerintahan. Terus lagi ketika berbicara tentang maktab, hotel dan sebagainya, maka di situ ada tax pajak. Ya Arab Saudi dapat pajak itu. Begitu juga dengan angkutan yang ada di sana, bis. Yes. Itu pemenang tender harus store ke pemerintah sekian.
Belum lagi kan jemaah haji kita termasuk umroh itu termasuk favorit di kalangan pedagang Arab karena konsumtif katanya gitu. Jadi lihat apa gitu pengen dibeli gitu. Termasuk nggak hanya pakaian ataupun oleh-oleh tapi juga buah atau makanan gitu yang memang di sana kan kualitas buahnya itu kan nomor 1 itu bagus-bagus gitu. Delima aja beda dengan delima yang ada di sini, itu kelihatan menarik sekali. Bahkan saya lihat kenapa Pak? Menarik Delimanya itu besar sekali, kemudian besar kayak Bu Esti. ya, merah Ya? ya ranum seperti Bu Esti. Bahkan ada yang sampai dibawa pulang itu ke Indonesia. Sekali lagi kalau kita berbicara di Arab Saudi buah-buah itu rata-rata dia juga impor. Maka yang diperoleh dia ketika jamaah haji beli ini pajak yang mereka dapatkan. Jadi taruhlah kalau di kita itu ada PPN, maka di sana ada PPN paling tidak ya 11%. Makanya kemarin ketika bom-boman itu merajalela, haji mau di skip, Arab Saudi kebakaran jenggot. Caranya bagaimana ngelobi Donald Bebek agar haji bisa tetap berlangsung. Terus akhirnya apa? Donald Bebek ke negara-negara teluk tarik biaya perang sekian, Arab Saudi bayar rosak mini, Kuwait bayar rosak mini, Yordan bayar rosak mini. Itu kebaikan dari Donald Trump, kebaikan menurut jidatnya sendiri. Jadi rata-rata ya orang Islam itu digobloki sama Donald Trump. Ketika orang Islam digobloki sama Donald Trump, orang Islam dia melok goblok. Apa? Wis kate buyar kan. Ya suara wis serah. Jadi berkaitan dengan ini kontribusi keekonomian haji yang didapatkan langsung, nggak pakai potongan A, B, C, D bisa. Lagi uang yang langsung didapatkan, nggak pakai tunggu potongan-potongan. Ketika dia masuk ada di Raudhah harus pakai nusuk. Nusuk bayar. Terus sekarang dari Madinah menuju Mekah atau dari Mekah ke Madinah supaya nggak ribet naik kereta bus itu masuk kas negara. Makanya Arab Saudi itu tidak pernah miskin. Dan alhamdulillah juga Indonesia juga tidak pernah miskin. Berdasarkan hasil perhitungan, kalau banyak negara-negara terutama di level Asia itu hampir kolaps. Singapura itu hutangnya sudah 120 dari PDB. Sama lebih kuota hutang negara itu maksimal 40%. Malaysia sudah 60%. Indonesia masih 39%. Jadi bersyukur kemarin demo ada skenario yang mau memporak-porandakan Indonesia. Disetting kerusuhan, ketangkap itu uangnya sama polisi. Makanya sama-sama berpikir Yusuf Kala itu ndolek apa sih? Soge, sik kepingin menguasai ini. Tapi tiba-tiba yang orang Indonesia itu soge gitu aneh toh. Ternyata JK itu hutangnya 30 triliun. Tadi saya berangkat dengan Nusantara, tak hitung toko maku 30 triliun udah dijejer. Jadi pirang kilometer. Ternyata hutangnya segitu banyak. Ambil saja contoh lagi, Haritanu Sudibyo dari Surabaya nggak sampai 2 tahun ke Jakarta. Ternyata dia pakai deposito agunannya bodong. Bapak Alun dihapusi, dipijui. Akhirnya jadi kelihatan kaya. Makanya orang itu nggak penting jadi kelihatan kaya. Iya, sama Bapak Alun. Yang penting itu bisa kelihatan, oh orang ini bisa makan dengan nyenyak. Bukan tidurnya dengan nyenyak, makannya dengan nyenyak. Karena apa? Yang dimakan enak, busut. Karena tadi yang ditanyakan kontribusi, maka pertanyaan kenapa masa eksternal abstrak? Kontribusi itu kita harus, ya tadi berarti cuma menyebutkan sekian persennya. Maka tugas utama kita kalau muncul itu ya kita buat reng-rengan. Namanya saja S,
estimasi, bukan sambang. Itu. Pon, jenengan enggak, kayaknya. Foto-foto kepala sekolah Pak Kon. Oh iya, kencepi besok dikati. Ini kalau beres sopan. Terakhir yang perlu saya ingatkan, ayo belajar konco. Belajar deh. Sama kalau tidak belajar nanti tergerus oleh waktu. Zaman ini terus akan berubah. Nanti kalau pendidikan itu sudah beralih di era digital, guru itu nggak penting.